Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa Witch Doctor. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika ada yang mau traktir Mimin buat beli kopi boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah dari atas langit petir besar berwarna biru menyambar tubuh Damian hingga membuat ledakan yang sangat luar biasa, Ketua Killing Mage itu pun terlihat kelelahan dan senang karena mengira jika dirinya telah berhasil menumbangkan Damian. Tak hanya itu, anggotanya pun yang sebelumnya lari meninggalkan dirinya terlihat kembali kepadanya sembari memuji keberhasilannya. Akan tetapi kebahagiaan itu pun sirna karena beberapa anggotanya pun tiba-tiba kehilangan kepalanya hingga membuatnya bingung serta terkejut karena Damian masih baik-baik saja dan merasa jika itu hal yang mustahil. Sedangkan Damian sambil tersenyum berujar jika serangan itu memang terasa sakit dan menanyakan maksud dari kata mustahil yang diucapkan oleh ketua Killer Mage itu. Namun dirinya mengakui kalau Killer Mage itu memang memiliki nalar yang bagus dan pintar. Mendengar hal itu, si Killer Mage itu pun gemetar ketakutan lalu mengucapkan sebuah sihir lagi untuk kembali menyerang Damian. Akan tetapi belum selesai sihir itu diucapkan, Damian sudah menebas kedua lengannya. Damian lalu berujar agar Killer Mage itu pun berhenti bermain-main dan berhenti memikirkan apa yang harus dilakukan karena dia tak akan bisa melarikan diri. Kemudian dengan ekspresi menyeramkan sembari menjilat pedangnya, Damian berujar bahwa dirinya menganut keyakinan untuk membalas kebaikan dengan 100 kali lipat serta membalas kembali dendam dengan 1000 kali lipat. Sontak perkataan itu membuat Killer Mage itu pun ketakutan hingga mengeluarkan air matanya meminta Damian untuk tak mendekat. Namun, hal itu sia-sia karena Damian tak menghiraukan kata-katanya itu dan langsung menghajarnya. Brian dan Wendy pun tak sanggup untuk melihat apa yang dilakukan oleh Damian itu. Padahal Brian mengira akan diberikan kesempatan untuk menghajar orang itu, namun ternyata tak sama sekali dan menganggap apa yang dilakukan oleh Damian saat ini seperti seorang iblis. Sedangkan ketua Killer Mage itu pun meminta maaf serta meminta untuk diselamatkan. Damian pun mengabulkannya dengan memberinya potion penyembuh yang menyembuhkan semua luka yang didapat. Namun langsung menghajarnya kembali sembari mengatakan bahwa mengajari Killer Mage itu rasanya lebih baik. Lalu menghela nafasnya setelah selesai melakukan semua itu. Kemudian tak lama setelah itu notifikasi sistem pun muncul yang menginfokan bahwa Damian telah melakukan PK. Dan meregangkan otot-ototnya berkata kepada Killer Mage yang sudah tak bernyawa itu bahwa jika tahu akan kalah seharusnya dia tak memilih untuk bertarung. Bersamaan dengan hal itu, notifikasi sistem pun muncul kembali yang menginfokan bahwa dirinya telah mendapatkan beberapa drop item dari lawan yang dikalahkannya itu yang membuat dirinya sangat senang. Namun tak sampai di situ saja, yang membuatnya semakin terkejut adalah dirinya mendapatkan emas sebanyak 3 juta emas yang setara dengan 3 atau 4.000 dolar. Kemudian memiliki ide untuk menjual 3 juta emas itu. Dan setelah itu membuka bank game untuk menjual sejumlah 3 juta emas dengan keterangan menjual emas dengan tawar-menawar yang mudah serta menjual dengan harga murah lalu mengunggahnya. Tak lama setelah itu banyak notifikasi pesan masuk yang mengatakan ingin membeli emas itu. Kemudian Damian pun memilih salah satu pembeli untuk menyelesaikan transaksi itu dan bersamaan dengan hal itu akun bank miliknya pun berubah menjadi VIP. Serta tersenyum senang karena dalam akun banknya saat ini dirinya sudah memiliki 35.610.000 won. Lalu berteriak bahagia karena dirinya menyadari bahwa Esi merupakan masa depannya. Sedangkan di dunia nyata terlihat William Balmore yang merupakan kepala operasi platform streaming Switch sedang menemui Alan. William menanyakan kabar dari Alan dan juga bertanya apakah dia tahu tentang game Esi. Alan pun menanggapinya dengan berkata bahwa berkat kepala operasi dirinya saat ini baik-baik saja. Lalu menambahkan bahwa dirinya sepertinya tahu bahwa Esi merupakan sebuah game yang sedang tren saat ini. Karena banyak streamer mereka yang sedang memainkan game itu juga. Kemudian menanyakan apa ada masalah dengan game itu.
Menanggapi hal itu, William pun menyerahkan sebuah tablet untuk dilihat oleh Allen, lalu menjelaskan bahwa itu adalah cuplikan terpanas minggu ini. Sepertinya mereka akan memiliki streamer baru yang dinanti-nanti, dan menanyakan pendapat Allen tentang hal itu. Karena itu sepertinya bisa menjadi usaha bisnis yang bagus untuk kedepannya. Lalu kembali di dalam game AC terlihat bahwa Damian sedang menelpon ibunya dengan memberikan kabar bahwa dirinya baru saja mengirimkan uang ke akun bank ibunya. Jadi dirinya meminta tolong agar ibunya mengeceknya. Kemudian mengatakan jika dirinya akan mampir ke rumah nanti dan meminta agar ibunya menjaga dirinya serta menutup telepon itu. Setelah itu sembari tersenyum, Damian pun dalam hati berujar bahwa dirinya sudah mengirimkan apa yang perlu dirinya kirimkan untuk ibunya dan memutuskan akan menginvestasikan sisa uangnya. Diinfokan bahwa setelah AC dan Evertail muncul, mata uang kripto jadi meningkat tajam untuk 10 tahun ke depan. Maka dari itu Jinsung atau Damian ingin menggunakan tren saat ini untuk memantapkan fondasi finansialnya. Kemudian sambil bersiul-siul memutuskan untuk menggunakan 3 juta dolar dulu untuk membeli salah satu saham kripto opsi masa depan. Namun bersamaan dengan hal itu, peringatan sistem pun keluar karena mata uang kripto yang Damian pilih telah jatuh ke harga paling rendahnya, hingga membuat dirinya rugi hingga 27,63%. Karena tingkat kerugian yang luar biasa tinggi itu, uang yang Damian miliki akan dicairkan secara paksa. Sontak hal itu membuat Damian terkejut luar biasa mengetahui semua informasi itu. Karena 3 juta dolar miliknya hilang dalam waktu 3 detik. Tak sampai di situ saja, Damian lebih terkejut lagi karena setelah uangnya dicairkan secara paksa, harganya kembali naik secara berkala. Lalu menduga jika seperti ini dirinya yakin 100% ada orang yang ikut campur. Kemudian Damian mengumpat kesal dengan situasinya saat ini dan hanya bisa berharap kepada game AC untuk mencari uang ke depannya. Lalu setelah itu di kota Changchun, Provinsi Jilin, Cina, tepatnya di pabrik startup Zhengshan, terlihat bahwa ada seseorang yang membawa sebuah tablet tergesa-gesa masuk ke dalam kantor CEO startup itu yang bernama Ming Chen. Dengan sedikit kesal, Ming Chen pun berujar ada masalah apa hingga dia tergesa-gesa seperti itu. Dengan muka yang terlihat khawatir, orang itu pun melaporkan bahwa ada player yang bisa mendapatkan 3 juta gold di dalam bank game. Mendengar hal itu, Ming Chen pun tak mempercayainya karena hal itu tak masuk akal. Namun bawahannya pun menunjukkan buktinya lewat tab yang dia bawa dan akhirnya Ming Chen pun percaya serta merasa sangat kesal saat melihatnya. Kemudian dalam hati Ming Chen berujar bahwa dirinya sudah bergabung dengan perusahaan game AC. Untuk bisnis itu dirinya mengurus semua peralatan operasional dan mendapatkan investasi yang besar dari salah satu petinggi yang dirinya kenal. Dengan investasi itu dirinya juga membeli kapsul Galaxy M24F dengan jumlah yang besar. Namun ada orang yang memainkan game hingga bisa mendapatkan sejumlah 3 juta gold itu lebih mengesalkan lagi karena jumlah itu jauh melebihi laba Zhengshan. Lalu sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya, karena kesal serta terkejut bertanya-tanya apakah ada orang yang bisa menghasilkan gold sebanyak itu. Ditambah lagi harga penjualan tunggal seperti itu adalah harga yang terbaik. Jika orang seperti dia banyak bermunculan, maka harga pasar AC Gold akan menurun drastis. Kemudian setelah itu memukul anak buahnya memakai tablet serta mengumpat kepadanya karena baru memberitahukannya sekarang kepada dirinya. Apakah dia ingin melihat dirinya bangkrut? Lalu setelah itu memerintahkan untuk mencari tahu siapa orang itu. Sebab jika situasi terus seperti ini, maka nilai Zhengshan akan terus turun dan tak bisa mengembalikan nilai investasi. Setelah itu dengan kepala benjolnya, anak buahnya pun berlari keluar mencari tahu siapa orang itu. Kemudian kembali ke dalam game AC, terlihat saat ini Damian sudah berada di atas kapal dan tiduran dengan nyaman sembari dalam hati berujar bahwa pulau itu penuh dengan kejutan dan tipuan. Namun untungnya gara-gara Pak Mandi si killer mage itu, dirinya bisa mendapatkan banyak material yang membuat item miliknya juga makin bertambah. Lalu membuka item yang sudah dimiliki dan berniat membongkar beberapa item. Setelah berhasil membongkar item-item itu, Damian pun merasa puas karena sepertinya dirinya mendapatkan uang yang lebih banyak dari siapapun yang ada di pulau itu. Tak hanya itu, Damian pun akhirnya naik ke level 20. Dengan senyuman puasnya, Damian pun memutuskan untuk melihat statusnya karena berkat status Atrocity, levelnya naik dengan cukup cepat.
Setelah start window muncul, Damian pun berpikir untuk melihat skill lain yang dimilikinya. Karena selama ini dirinya hanya meningkatkan skill Bloody Impulse dan Corruption Elixir saja. Selain kedua skill itu, yang lainnya merupakan skill yang sangat jelek sekali, di mana Control of the Dead hanya bisa membangkitkan ayam, dan untuk skill Voodoo, dirinya perlu membawa item boneka. Namun suatu hari semua skill itu pasti akan berguna dan dirinya akan menggunakannya. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba notifikasi sistem pun mengejutkan Damian yang memberi informasi bahwa area baru telah diperbaharui. Lalu dengan ekspresi senangnya Damian pun berkata akhirnya benua utama pun terlihat. Setelah itu, kapal yang dinaiki oleh Damian pun menepi di dermaga Terra Kingdom dan Damian turun di tempat itu. Setelah berpamitan dengan kapten kapal, Damian merasakan pemandangan yang sangat familiar baginya. Dan dalam hati berujar bahwa tempat ini adalah salah satu dari kerajaan makmur di bagian timur benua Arsia, yaitu Terra. Kemudian Damian pun memasuki kota itu. Terlihat di sana ramai sekali orang-orang yang mencari informasi dan juga menawarkan sebuah quest. Tak hanya itu, di sana juga terlihat proses perekrutan guild yang masih seperti dulu sebelum dirinya kembali ke masa lalu. Kemudian Damian pun akhirnya menemukan tempat Adventurer Guild berada. Namun di sana terlihat bahwa tempat itu sangat ramai oleh para adventurer. Damian yang sedang buru-buru pun menerobos orang-orang yang ada di sana untuk menemui kepala cabang Adventurers Guild Terra Kingdom yang bernama Hudson. Di sana Hudson terlihat meminta bawahannya yang bernama Maria untuk memberikan semua formulir pendaftaran hari ini karena dirinya akan segera menyelesaikannya. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara Damian yang memanggil namanya sembari mengatakan bahwa dirinya ingin mendapatkan sebuah lisensi. Hudson pun memuji Damian yang sepertinya sudah mencari tahu tentang dirinya dan juga terlihat bahwa Damian memiliki mata yang jeli. Damian pun menanggapi dengan mengatakan bahwa itu bukanlah apa-apa jika dirinya ingin menjadi seorang tentara bayaran. Hudson pun membenarkan hal itu sembari berujar bahwa ternyata Damian lumayan berpengetahuan juga. Kemudian dijelaskan bahwa Adventurers Guild memiliki banyak cabang di benua Arsia, dan fasilitas ini digunakan oleh para NPC atau Adventurers. Ada kaum yang membayar untuk sebuah permintaan, dan untuk mendapatkan uang maka ada juga golongan yang mengambil permintaan itu. Serta tugas utama dari Guild Adventurers adalah menjadi perantara kedua pihak tersebut. Namun tak banyak yang memanfaatkan fitur itu dengan benar. Lalu Hudson pun mengatakan bahwa untuk pekerjaan seperti itu Damian memang harus memiliki lisensi. Kemudian menanyakan apakah Damian ingin langsung mendaftar. Damian pun mengiyakannya. Dan Hudson pun memuji Damian yang sepertinya merupakan orang yang luwes. Lalu meminta Maria untuk membawakan satu formulir pendaftaran lagi serta bertanya kepada Damian apakah dia mau mendaftar sendiri atau satu tim. Damian pun sembari mengisi formulir mengatakan bahwa dirinya akan mendaftar untuk dirinya sendiri. Kemudian Hudson menjelaskan bahwa lisensi Adventurers akan diberikan setelah Damian berhasil lolos tes sederhana. Di belakang lobi saat ini ada arena yang berisi 10 stage, dan peringkat akan dihitung berdasarkan stage yang berhasil Damian lalui. Damian pun menyimpulkan bahwa jika dirinya ingin peringkat yang tinggi maka dirinya harus mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya. Namun dengan senyuman yang penuh dengan keyakinan, Damian berujar bahwa dirinya akan langsung mencobanya hari ini karena hasilnya tak akan jauh berbeda. Mendengar hal itu dengan muka serius, Hudson berujar apakah Damian baik-baik saja? Itu pasti akan sulit untuk bersiap begitu Damian masuk ke sana. Akan tetapi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Damian pun berujar bahwa tes itu fungsinya hanya untuk membuktikan kemampuannya. Hudson pun kagum dengan kepercayaan diri Damian itu lalu menyuruhnya untuk mengikuti dirinya. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun mendapatkan sebuah quest baru yang meminta agar dia mendapatkan lisensi Adventurers Guild dengan lolos ujian. Dan jika gagal dalam ujian maka otomatis dirinya akan mendapatkan lisensi Iron Tire. Damian pun merasa senang melihat quest itu lagi setelah sekian lama. Lalu setelah itu di tempat akan diadakannya ujian lisensi Adventurers Guild terlihat banyak orang yang ingin mengikuti ujian itu. Kemudian Maria yang saat ini menjadi pemandu dalam ujian itu pun berujar menggunakan pengeras suara agar para adventurer yang memiliki nomor 301 sampai dengan 400 segera bersiap untuk memulai ujiannya.
Sedangkan Hudson meninggalkan Damian sendirian di sana sembari memberikan ucapan agar Damian beruntung dalam ujiannya kali ini. Damian pun berterima kasih kepada Hudson. Lalu setelah itu sebuah summon cat yang merupakan mahakarya ciptaan Master Arceus dari monster Mages Tower pun muncul di tempat berkumpul itu. Kemudian Maria menginfokan bahwa area ujiannya ada di belakang pintu gate itu. Dan jika mereka bisa mengalahkan monster summon, maka mereka semua akan lolos ujian. Ditambah lagi karena ada 10 stage, jadi jika mereka tak kuat untuk melanjutkan, maka mereka bisa mengatakan jika mereka menyerah. Mendengar penjelasan itu, seorang peserta ujian menanyakan apakah monster yang muncul merupakan monster asli. Maria pun menanggapinya dengan berujar bahwa monster-monster itu adalah ilusi yang diciptakan oleh para mage guild. Namun dirinya merasa bahwa perbedaan antara ilusi dan kenyataan tak terlalu jauh. Sedangkan Damian merasa jika metode ujian ini sangatlah praktis karena sebagian besar permintaan guild adventurers selalu berhubungan dengan monster. Lalu dengan muka menyeramkannya, Maria berujar bahwa ujian dimulai. Bersamaan dengan hal itu, pintu gate yang terbuka pun tertutup setelah beberapa adventurer yang sebelumnya masuk ke sana. Sontak hal itu membuat para adventurer termasuk Damian pun terkejut. Tak sampai di situ saja, para adventurer yang masuk ke sana pun tak berkutik melawan monster-monster itu hingga membuat mereka berteriak meminta tolong sembari dibantai oleh para monster yang muncul di sana. Melihat kejadian itu, para peserta ujian yang lain pun terkejut serta bertanya-tanya apa yang mereka lihat itu sepertinya berbahaya. Akan tetapi Maria pun berkata agar mereka tak usah merasa takut karena mereka hanyalah ilusi semata. Kemudian meminta peserta berikutnya untuk bersiap melakukan ujiannya dan memanggil nomor 401 sampai dengan nomor 500. Para peserta yang mendengar hal itu pun merasa terkejut karena ujiannya berlangsung begitu cepat. Sedangkan Damian terlihat sangat bersemangat karena ini waktu baginya untuk beraksi. Namun peserta yang lain pun merasa bahwa Maria hanya ingin menghabisi mereka semua dan juga merasa bahwa Maria berbohong tentang ujian itu. Dengan senyuman santainya Maria berkata agar mereka tak salah paham seperti itu. Karena ujian lisensi Summon Gate adalah ujian di mana mereka harus mengalahkan semua monsternya untuk melanjutkan ke stage berikutnya. Dikarenakan waktu mereka sangat berharga, bagi peserta yang tak setuju dengan metode ujiannya bisa keluar dari area pengujian sekarang juga. Dan sudah pasti lisensi adventurer yang menjadi taruhannya. Para peserta yang mendengar penjelasan itu pun merasa dilema namun memutuskan untuk tetap melanjutkan ujiannya dengan beranggapan bahwa karena mereka saat ini berada di dalam sebuah game, mereka bisa mati dan mencoba lagi setelah 60 jam. Sedangkan Maria dengan senyuman jahatnya mempersilahkan mereka masuk dan memulai ujian lagi. Para peserta ujian pun memasuki Summon Gate itu termasuk dengan Damian. Di sana juga diumumkan bahwa di Summon Gate terdapat 10 stage yang harus dilalui untuk lulus ujian lisensi itu. Syarat untuk melalui tahapan stage itu adalah dengan mengalahkan seluruh monster yang ada di dalam masing-masing arena itu. Dan jika monster telah dikalahkan, maka pintu menuju arena ujian selanjutnya pun akan terbuka. Lalu jika mereka ingin menyerah dalam ujian itu, mereka hanya perlu mengatakan "aku menyerah". Namun khusus untuk peserta ujian solo, mereka akan otomatis gagal jika tak mengalahkan monster satupun. Ujian ini akan dimulai dalam waktu 10 menit lagi. Mendengar pengumuman itu, Damian pun awalnya hanya merasa bahwa arena ujiannya saat ini hanya ada 10 orang termasuk dirinya. Namun langsung merasa terkejut karena penjelasan dari sistem hanya setengah-setengah. Lalu dengan raut muka yang kesal menambahkan dalam hati bahwa untuk ujian lisensi Summon Gate ini selain mengalahkan monster, seharusnya ada satu sistem Battle Royale di mana semua peserta harus bertarung satu sama lain. Namun sepertinya semua itu memang sengaja tak diberitahukan dalam pengumuman itu. Sedangkan para peserta yang lain pun merasa bingung serta menyimpulkan bahwa mereka harus mengalahkan monster-monster itu secara bersamaan. Namun ada salah seorang pria yang memakai username Gentleman Red Guy yang memakai baju zirah dan peralatan yang sangat bagus pun mendekati sepasang suami istri untuk mengajak mereka bergabung dengan dirinya. Dirinya beralasan bahwa jika mereka berhasil menyelesaikan stage terakhir, maka mereka bisa mendapatkan Silver Tier. Akan tetapi Damian merasa aneh dan terkejut melihat pria itu. Karena dia memakai set 5 piece zirah super langka yang sepertinya sudah banyak uang yang dihabiskannya untuk zirah itu.
Kemudian si Gentle pun memperkenalkan anggota party miliknya itu kepada sepasang suami istri itu untuk meyakinkan mereka berdua, di mana dia mengatakan bahwa anggota party itu sudah bermain bersama dirinya sejak open beta. Dan sepasang suami istri itu pun terbujuk oleh si Gentle dengan bersedia bergabung bersamanya untuk melewati ujian ini bersama-sama. Namun Damian merasa bahwa kemampuan asli si Gentle itu hanyalah mulutnya yang manis itu, walaupun kemampuan sosialnya memang di atas rata-rata. Kemudian si Gentle pun menemui satu orang terakhir yang akan dirinya bujuk. Namun hal itu sia-sia karena dia langsung menolak jika harus bergabung dengan party bodoh milik si Gentle. Diketahui dia adalah seorang wanita. Dia merasa kesal dengan ajakan dari si Gentle itu. Dan si Gentle pun merasa bahwa kata-kata wanita itu terdengar sangat kasar sekali. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, waktu tunggu ujian pun berakhir dan ujian dimulai. Tak lama setelah itu, kawanan monster pun muncul dari sebuah gate yang membuat mereka semua terkejut. Akan tetapi dengan bersikap seperti seorang pemimpin, si Gentle pun memerintahkan mereka untuk menyerang demi mendapatkan silver tier dan mengoceh dengan mengatakan bahwa standar guild adventurer tak sebesar yang dirinya kira. Namun sebelum si Gentle menyerang, satu monster pun tiba-tiba sudah pindah alam oleh sebuah serangan. Sontak hal itu membuatnya pun terkejut. Tak sampai di situ saja, Damian yang ternyata telah menghabisi satu monster itu pun maju ke depan menghabisi monster satu persatu dan membuat si Gentle pun kesal sembari menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Damian itu. Namun Damian tak menghiraukannya dan total 10 monster yang ada pun dikalahkan oleh Damian yang membuat stage berikutnya pun terbuka serta dirinya mendapatkan total 10 poin. Sontak tindakan Damian itu pun membuat si Gentle kesal karena rencananya untuk memonopoli poin sedari awal dengan membujuk orang-orang pun gagal oleh tindakan Damian yang menghabisi monster-monster itu sendirian. Kemudian mengungkapkan kekesalannya kepada Damian dengan mengatainya tak bermoral karena mengalahkan monster-monster itu saat orang lain sedang berbicara. Dengan gaya santainya sembari memasukkan kelingking ke telinganya, Damian hanya menganggap kata-kata si Gentle seperti gonggongan seekor anjing saja, lalu dalam hati berujar bahwa tak mendapatkan hal yang dia inginkan itu adalah masalah yang berbeda karena tujuan ujian ini adalah untuk melihat siapa yang bisa mengalahkan monster paling banyak. Dan juga evaluasinya didasarkan pada kemampuan bertarung para peserta ujian. Namun tetap saja orang yang selamat sampai akhir akan mendapatkan lisensi dengan tier tertinggi. Akan tetapi tiba-tiba si Gentle pun berlari ke arah Damian untuk menyerangnya karena Damian mengabaikan semua perkataannya. Namun dengan sigap Damian melemparkan corruption elixir ke muka si Gentle hingga membuatnya pun kesakitan. Dengan mata yang kesakitan itu, si Gentle masih berusaha mengayunkan pedangnya ke arah Damian yang tentu saja bisa dihindari olehnya. Walaupun Damian juga memuji kemampuan si Gentle yang bisa membaca pergerakannya dan menyerang secara tepat. Kemudian si Gentle tambah kesal dengan teman-teman party yang hanya terdiam tak membantu dirinya mengalahkan Damian dan menyuruh mereka untuk menyerang Damian. Setelah itu mereka pun merapalkan sihir yang seperti sebuah buff diarahkan kepada si Gentle hingga membuatnya kembali percaya diri bisa mengalahkan Damian. Lalu menggunakan Sportsman skill Counter Strike untuk menyerang Damian. Akan tetapi serangan itu tak berarti apa-apa bagi Damian karena dengan secepat kilat Damian sudah berada di belakang si Gentle lalu menendang punggungnya dengan keras hingga membuatnya tersungkur di atas tanah. Kemudian setelah itu Damian meraih istri dari pasangan suami istri sebelumnya untuk dijadikan seorang sandera. Sembari membuat wanita itu menjadi tamengnya, Damian berujar kepada si Gentle agar dia menembaknya jika mereka mau. Karena jika mereka membunuh wanita itu, mereka semua juga akan mati. Namun si Gentle tak terpengaruh oleh ancaman Damian itu dan tetap meminta anggota partinya untuk menembak Damian bersama dengan wanita itu. Sontak suami dari wanita itu pun terkejut dengan apa yang si Gentle perintahkan itu dengan mendatanginya. Akan tetapi usahanya sia-sia karena si Gentle pun mendorongnya sembari berujar kepada teman partinya agar menembaknya sekarang juga. Namun para anggota partinya tak mau menuruti kemauannya itu hingga membuatnya semakin kesal dan akhirnya melampiaskannya dengan menghabisi suami dari istri yang disandra oleh Damian saat ini. Lalu dengan wajah mengerikannya berlari ke arah Damian sembari berujar untuk membunuh mereka semua.
Sedangkan Damian yang melihatnya pun mengeluarkan ekspresi yang tak kalah menyeramkannya dengan si centel itu sembari memegangi kepala wanita itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.